Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Raya Telaga Kahuripan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam, yang dari keduanya salah satunya adalah semangat kita di tengah dinginnya pagi, kita bangun dan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sebagaimana tadi yang Aris sampaikan, kita lanjutkan i'tikaf kita sampai nanti syuruk untuk bersama-sama berdiskusi, bersama-sama sharing tentang ilmu-ilmu agama yang mudah-mudahan dengan ilmu itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kepada para asatidz yang hadir pada subuh kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan satu hal yang mungkin sebagian besar sudah kita sama-sama ketahui, tapi baiklah mari kita jadikan sebagai pengingat dan mudah-mudahan semakin memperkuat pengetahuan kita sebelumnya. Anggap saja ini sebagai reinforcement. Jamaah rahmanallah, masih terkait dengan hikmah suatu peristiwa yang akan atau yang telah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagian besar ulama, meski tidak semuanya, tapi sebagian besar sepakat peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, yang akan kita kalau kemudian yang kesekian kalinya, kesekian ratus tahun ya kalinya kita memperingatinya nanti hari Senin ya, tanggal 27 Rajab itu. Jamaah rahimanallah, di antara hikmah ya, di antara hikmah yang mungkin pernah kita dengar dari uraian para ulama, para asatidz gitu ya, begitu banyak, dan kami akan mengambil salah satunya, yakni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terpilih menjadi satu satu sosok yang kemudian dalam surat Al-Isra disebut sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Jadi diksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah jawaban atau permintaan, jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para ulama meriwayatkan, jadi dulunya bapak-bapak rahimanallah dan ibu-ibu mungkin nanti ada di sana, dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarin mau jadi nabi sekaligus raja atau mau jadi nabi sekaligus hamba. Karena pilihan Rasulullah
dari dua pilihan itu, nabi sekaligus raja atau nabi sekaligus hamba, dan pilihan beliau adalah nabi sekaligus hamba, maka kata-kata atau diksi hamba itu kemudian terbawa dalam surat Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang kemudian tadi malam saya sampaikan di anak-anak di BIP. Salah satu bukti Rasulullah rendah hati itu dikasih kesempatan loh. Mungkin kalau saya atau mungkin sebagian dari kita dikasih kesempatan mau jadi raja atau mau jadi orang biasa, nah, saya milih jadi raja kan, dengan segala fasilitas, karena sudah ada label nabi. Masalahnya nabi berarti kan sudah ada jaminan tuh, sudah ada jaminan akhiratnya tuh. Terus ditambahi raja pula. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memilih sebagai hamba, sehingga beruntung kita sebagai umatnya. Coba kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi sosok raja yang adikuasa, hartanya melimpah, pengaruhnya besar. Lalu orang-orang kaya saya, orang-orang kayak kita yang orang-orang biasa, mungkin akan akan mengandangnya sangat jauh untuk bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mungkin diantara kita akan dalam tanda kutip berkilah, ya pantesan aja Rasulullah banyak bersedekah, duitnya banyak. Kalau saya, aduh gimana mau bersedekah, duit saya sedikit. Akhirnya ada excuse seperti itu. Mau berdakwah, ngajak teman, ngajak orang yang kalau di tempat kerja, teman sekerja, sudah asar, yuk sebelum pulang kita sholat asar dulu. Nanti kalau nggak sholat asar dulu, di tengah jalan macet, sampai rumah nanti keburu maghrib misalnya ya. Mau berdakwah seperti itu, apalagi ke atasan misalnya ya. Kita nggak pede, kenapa? Ya karena Rasulullah nanti contohnya ya, Rasulullah gampang berdakwah, beliau raja, punya kuasa. Kalau saya, apalah saya? Jadi kalau itu hikmahnya, jadi kita nggak punya excuse lagi. Coba mau bersedekah, orang semiskin apapun Rasulullah kurang apa miskinnya, sampai harus sesekali dalam banyak riwayat itu saat berhari-hari berpuasa misalnya karena nggak ada makanan. Jadi nggak ada excuse untuk tidak kemudian bersedekah misalnya. Tidak ada excuse untuk kemudian tidak berdakwah karena tidak punya pengaruh, nggak punya wewenang, nggak punya privilege misalnya. Rasulullah juga sama, ya. Dan sederet hal-hal yang mengikuti dari seorang yang dalam tanda kutip biasa, bukan raja, sehingga semua hambanya berkesempatan penuh untuk bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan kapasitas masing-masing ya. Untuk sampai mencapai Rasulullah tentu suatu hal yang hampir yang mustahil. Beliau adalah manusia sempurna, tapi setidaknya dengan barometer beliau sebagai yang memilih sebagai seorang hamba, lalu kita kemudian punya semangat untuk oh ya, saya juga harus berusaha meneladani beliau dalam apapun kondisi kita. Nah, di antara hasil dari kerendah hatian beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba, maka salah satunya jamaah rahimanullah adalah yang patut kita teladani, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh digembleng Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menunjukkan kepada para sahabat beliau seorang yang sangat optimis. Diilustrasikan di sini ya, gurun padang pasir yang gersang seperti itu, kemudian diikuti dengan tabiat para penduduknya ketika Rasulullah diutus gitu ya.
Tapi meskipun padang gersang seperti itu, Rasulullah tumbuh menjadi bunga yang harum, yang kemudian nanti akan menimbulkan atau menumbuhkan bunga-bunga harum lainnya dan akan menyuburkan tanah yang gersang itu. Yang jamaah rahimanallah, ini saya ambil dari buku, salah satu buku bestseller juga, yang beberapa tahun yang lalu penulis yang sama menulis buku bestseller juga, yakni La Tahzan, Dr. Ais Al-Qarni. Buku Muhammad yang judulnya kalau di bahasa Arabnya Mulhim Al-A'lam, orang yang memberi ilham, atau dibahasakan menjadi orang yang memberi inspirasi. Maka kemudian diterjemahkan menjadi Muhammad sang inspirator dunia. Ini sangat istimewa dan berbeda dengan buku-buku sejarah lainnya, karena kalau buku sejarah biasanya patokannya adalah runutan peristiwa. Tapi kalau ini beliau Dr. Ais Al-Qarni mengupas tuntas tentang sisi-sisi hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya jadi inspirasi. Yang saya sampaikan tadi itu, jadi apapun nanti kita, profesi kita, kedudukan kita, keadaan kita, itu ada semua pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita bisa mencontoh beliau. Ada banyak subjudul di situ. Rasulullah sebagai anak yatim. Nah, jadi nggak ada tuh nanti ada misalnya, lah saya kan cuma anak yatim dari dulu begini-begini. Ya, Rasulullah anak yatim yang kemudian sukses. Rasulullah penyabar, Rasulullah dermawan, Rasulullah murah senyum, Rasulullah orang yang banyak menangis, Rasulullah orang yang tertawa dalam kapasitas-kapasitas tertentu. Jadi semua, kita mau menangis, kita mau tertawa, kita mau, itu lengkap contohnya. Sehingga kemudian karena Rasulullah yang sudah insan kamil ini, yang sempurna ini, menjadi orang, menjadi satu sosok yang kalau orang menempel, kalau orang mendekati, maka akan terkecipratan, akan tersepuh tuh. Bahasa Al-Qur'annya sibaghah, akan tersepuh. Jadi orang yang dekat Rasulullah itu akan selalu mendapatkan pancaran-pancaran. Nah, salah satunya adalah optimisme Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita lihat, ya, kita lihat bagaimana beliau menjadi sosok yang optimis dari subjudul dalam buku ini. Nah, subjudul adalah Muhammad, sosok yang optimis. Beliau menuliskan bahwa Rasulullah adalah sosok yang tenang. Nah, itu yang paling utama tuh. Harus tenang dulu, tidak gerusa-gerusu. Tidak gerusa-gerusu, tapi juga tidak yang cemasan. Nah, itu kan terlalu cemas, terlalu khawatir sehingga tidak bergerak. Tapi juga tidak gerusa-gerusu sehingga kalau bergerak banyak salahnya. Nah, ini tenang. Sudah tenang, optimis, dan murah senyum. Ada lengkap kan? Sudah tenang, murah senyum, optimis. Dan ini jamaah rahmanallah adalah gemblengan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasyrah laka sadrak." Jadi yang ditembak duluan atau yang digarap dulu adalah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari situ, sumbernya dari situ. Dulu ulama kita, Agim, sampai kemudian kan membentuk manajemen qalbu. Saking memang luar biasa hati ini, gitu. Di situ sumbernya.
Sumber segala kebaikan itu dari hati. Cahaya ilahi kalau menurut beliau. Maka jagalah hati. Nah, yang digarap oleh Allah pertama kali adalah hati ini. Yang dalam sumber yang lain, tidak dari buku ini, ada sumber yang lain bahwa setidaknya ada 3 peristiwa yang memproses bagaimana hati Rasulullah SAW itu dipersiapkan sedemikian rupa, ya, sehingga belum menjadi orang yang lapang dan seterusnya. Satunya, peristiwa pertamanya adalah ketika, tentu riwayatnya masyhur, bagaimana beliau ketika masih anak-anak, ketika dalam asuhan ibu persusuannya, ketika sedang bergembala dengan teman-temannya, lalu datanglah para malaikat yang kemudian membelah dadanya, disaksikan oleh teman-temannya sehingga teman-temannya ketakutan dan seterusnya gitu. Dibersihkan hatinya dari segala penyakit hati. Tentu kita nggak bisa bayangkan bagaimana peristiwanya gitu ya, paling tidak diilustrasikan, tapi intinya memang disitulah Rasulullah muda yang masih belia itu dipersiapkan sedemikian rupa hatinya. Itu peristiwa yang pertama dalam rangkaian alam nashrah laka sadarak. Sehingga kita banyak mendengar atau banyak mendengar ya riwayat bagaimana beliau ketika muda belum jadi rasul pun sudah menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa yang mulia. Salah satunya yang sangat menonjol dan tentu hal yang sangat penting di setiap masa, ya, bukan hanya zaman dulu, di setiap masa adalah integritas. Beliau kemudian menjulukan Al-Amin sebelum beliau menjadi Rasul. Nah, integritas ini memang salah satu masalah yang dari dulu sampai sekarang khususnya di Indonesia menjadi masalah besar. Peristiwa yang kedua sebagai rangkaian mempersiapkan hati beliau itu adalah peristiwa beliau dilantik atau beliau disahkan atau beliau diamanahkan untuk kemudian menjadi Rasul. Diawali dengan kontemplasi, khalwat. Nah, makanya kemudian banyak ulama juga yang menganjurkan kita untuk banyak, tidak harus tentu saja mencari tempat yang sepi kemudian berhari dan sebagainya gitu ya, tapi menarik diri dari dunia, ya, berzikir sendiri, merenungi, refleksi, supaya mengambil jarak dari hiruk pikuk yang selama rutinitas yang ada sehari, sehingga kemudian kita bisa melihatnya dengan jernih. Dan gongnya adalah ketika kemudian malaikat Jibril datang dengan menyampaikan wahyu. Itu peristiwa yang keduanya. Nah, peristiwa Jibril mendatangi Rasulullah kemudian dengan ayat-ayat yang terus turun sepanjang hayat beliau, sepanjang misi beliau berdakwah, kemudian dituntaskan atau di peristiwa yang lebih besar lagi adalah peristiwa Isra Mi'raj yang sebagian besar ulama sepakat terjadi di tahun ke-10 kenabian. Berarti persiapan 3 tahun berikutnya atau 2 tahun setengah berikutnya beliau harus akan, ya, mengembangkan misinya bukan hanya di Mekah yang kemudian dengan berbagai hal itu mendapatkan kesulitan sedemikian rupa, lalu beliau dipersiapkan dengan Isra Mi'raj, ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perbekalan. Jadi semua peristiwa yang Rasulullah alami Isra Mi'raj itu semacam pembekalan mental, spiritual, wawasan, ya kan? Coba kalau orang yang sudah pernah umroh langsung
atau sudah pernah haji, melihat Ka'bah, melihat seluruh situs yang ada di Mekah Madinah, lalu bercerita di sini, menggambarkan peristiwa itu. Lalu di sana, sebelah sana ada orang yang belum pernah umroh, apalagi haji, cerita hal yang sama. Kira-kira lebih mantap mana menyampaikannya? Tentu lebih mantap orang yang sudah pernah haji dan umroh, kan? Dia menggambarkannya itu betul karena pernah melihat langsung. Sama dengan misalnya orang-orang sebagian besar yang sudah menikah di sini, cerita di sini tentang bagaimana indahnya pernikahan, gitu kan? Terus di ujung sana Pak Fakih yang belum menikah cerita tentang pernikahan, beda mantapnya, gitu. Ya Pak Fakih ya, beda. Jadi Rasulullah ketika menggambarkan neraka misalnya, itu pasti berbeda. Karena apa? Beliau sudah melihat langsung gambarannya. Sehingga ketika menceritakan itu betul dengan menangis. Sehingga orang yang berada di sekitarnya ketika melihat neraka juga ikut menangis. Karena apa? Apa istilahnya? Aura. Nah, kita menjelaskan aura yang dirasakan Rasulullah menggambarkan itu kemudian langsung keciprat kepada orang-orang yang mendengar, sehingga mendengar saja langsung menangis. Sehingga kan pernah ada sahabat Abu Bakar dan sahabat yang lain gitu, pernah dalam tanda kutip, iya ya Rasulullah, kenapa begini? Mereka khawatir, apakah kami termasuk orang-orang yang munafik? Katanya. Kenapa? Pokoknya kalau depan Rasulullah ini, lalu Rasulullah bercerita apa itu, kayaknya seolah-olah surga itu betul-betul kelihatan di depan mata, neraka di depan mata. Sehingga kayak ketika Rasulullah bercerita surga itu kayak pengen kayaknya udah segera mungkin nih langsung masuk surga. Makanya udah apalagi nih perbuatan baik apalagi yang akan saya lakukan. Sebaliknya ketika Rasulullah cerita neraka itu, ya Allah jangan sampai, sehingga kalau bisa udah kesalahan sekecil apapun nggak boleh saya lakukan. Tapi begitu kami pulang ke rumah, kata para sahabat, ketemu dengan anak istri bercanda cindi dan sebagainya, kok lupa lagi gitu ya. Jadi jauh lagi tuh, lupa lagi yang tadi kayaknya. Rasulullah menjawabnya syai'an fa syai'an. Ya emang begitu. Tersepuhnya itu sedikit demi sedikit kan gitu. Bukan itu bukan tanda-tanda orang munafik. Ya bagaimana mungkin Abu Bakar disebut munafik gitu. Ya tapi itu wajar. Jadi ketika dekat Rasulullah mendapatkan energinya gitu ya. Misalnya Rasulullah energinya 100 misalnya. Begitu sampai ke kita dekat dengan beliau itu yang keserap itu 10 misalnya ya. Itu kok 10 aja sudah luar biasa kan. Lalu begitu pulang ke rumah ketemu anak istri canda, ketemu teman-teman kongko-kongko gitu kan. Terus berkurang tinggal 1 gitu. Tapi setidaknya kan masih ada 1. Lalu besoknya ketemu Rasulullah lagi, tambah 10 lagi tuh, jadi 11 mungkin ya energinya. Nanti pulang ke rumah ketemu dengan teman-teman main volley, main pingpong, main badminton, ketawa-tawa dan sebagainya. Lupa lagi tuh yang tadi bisa gitu kan. Setidaknya nggak lagi 1 lagi, tapi udah 1,5 gitu kan. Makanya syai'an fa syai'an. Bertambahnya sedikit demi sedikit. Nah, jadi hati Rasulullah yang sudah lega ini, yang sudah lapang ini, maka menimbulkan optimisme itu. Ya. Nah, dari hasil optimisme atau lapangnya dada Rasulullah itu, maka setidaknya dalam kondisi apapun beliau tetap bertekad pada misi dakwahnya itu. Maka ada 2 tekad di 2 situasi. Awal-awal sih, ya ini dikisahkan dalam sirah Nabawi dari Hisham. Para orang-orang kafir Quraisy itu, ini Muhammad maunya apa sih kira-kira seperti itu kan? Udah daripada dia macam-macam, ditawari aja hal-hal yang baik-baik. Jadi masih smooth nih. Reaksi orang kafir Quraisy, orang Makkah itu masih smooth dengan memberikan iming-iming. Muhammad kasih deh, dia mau apa sih? Dia mungkin pengen panggung kali, gitu kan bahasanya.
pengen panggung kali, sehingga kemudian dakwah udah kasih panggung dia. Mau jadi raja udah kita angkat jadi raja, atau jadi pemimpin misalnya, jadi apalah orang sepuh, jadi orang yang berpengaruh lah gitu kan. Mau harta kasih duit yang banyak, mau istri yang banyak kasih istri yang banyak. Itu. Tapi jawaban beliau, wahai paman, karena orang-orang kafir Quraisy menyampaikannya melalui pamannya. Kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini, sehingga maka aku tidak akan meninggalkan perkara ini atau dakwah sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa. Enggak, aku tidak tertarik dengan semua iming-iming mereka. Sampai ini nanti Allah menentukan saya berhasil berdakwah atau saya yang binasa. Lalu di situasi yang berbeda juga sama. Jadi ketika dengan cara-cara yang baik, cara-cara iming-iming gak bisa, adalah intimidasi, tekanan dan sebagainya. Sama nih. Dr. Aiz Al-Qarni menyebutkan di sini dan belum menyetir dari Sahih Al-Bukhari. Demi Allah. Nah ini nih. Allah akan menyempurnakan urusan ini hingga seorang musafir dari San'a ke Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah, padahal serigala berada di sekitar kambingnya. Tapi kalian tergesa-gesa itu maksudnya pengen cepet-cepet semuanya jadi selesai gitu ya, pengen cepet-cepet berhasil gitu. Jadi diiming-imingi tetap. Ya jangankan cuma harta dan sebagainya, matahari dikasih, enggak. Terus sekarang diintimidasi pun beliau tetap akan melaksanakan dakwah ini. Tekad beliau sampai tadi, coba bayangkan. Kalau dulu itu perjalanan sangat beresiko dengan begal, dengan perompak, dengan perampok gitu ya. Nah beliau sampai ini pokoknya dakwah ini sampai berhasil sehingga orang berperjalanan dari San'a ke Hadramaut. Nah, saya belum ngecek tuh San'a itu daerah apa, Hadramaut, mungkin jamaah nanti ada yang tahu. Tapi intinya pasti perjalanan jauh, bisa melakukan perjalanan tanpa ada takut kecuali hanya kepada Allah. Gambarannya coba, padahal serigala berada di sekitar kambingnya. Jadi artinya orang yang sedang membawa kambing, meskipun serigala banyak, tidak takut pada serigala, tapi takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua tingkat ini maka muncullah beberapa optimisme yang kemudian disebutkan oleh Dr. Aiz Al-Qarni. Di antara wujud optimisme Rasulullah SAW, ini jamaah rahmanallah, kemanusiaan atau ya manusiawi dari Abu Bakar ya, yang kemudian di Gua Hiro itu. Ya, ini ilustrasinya salah nih, ya tidak seperti ini ya, ini ilustrasi aja ya. Gua Hiro itu ada di, katanya sih di bagian bawah yang orang-orang kafir Quraisy itu berada di atasnya, jadi lubang kecil doang. Yang Abu Bakar katakan, ini seandainya mereka melihat ke bawah, ya melihat ke bawah, udah kita bisa ditemukan nih, udah tamat kita, ibaratnya seperti itu. Saking orang Quraisy sudah berada. Tapi Rasulullah optimisme itu disebutkan tenang. Makanya adalah tahzan di buku tahzan itu kan, tenang. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang dua orang yang Allah menjadi orang ketiganya? Jadi semua urusan akan beres. Selama apa sih? Kenapa kita yakin optimis seperti itu akan beres? Karena apa? Coba bayangkan, yang akan kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik. Kita yakin yang kita lakukan baik. Sehingga kalau kita lakukan baik, kalau kita berdua, Allah akan menjadi yang ketiganya. Kalau kita bertiga, Allah akan menjadi keempatnya, dan seterusnya. Kalau kita sekarang jamaah di sini semuanya bertekad melakukan kebaikan, Allah yang akan menjadi sekiannya mendukung seluruh apa yang kita tekadkan. Berbeda kalau dua orang itu bersepakat dalam keburukan. Dalam hadis misalnya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithahuma syaitan, kan gitu. Jadi berduanya orang dalam kemaksiatan, misalnya laki-laki dan perempuan yang tidak mahram berkhalwat itu, ketiganya adalah syaitan. Tapi kalau dua orang
sedang dalam rangka melakukan kebaikan, ketiganya Allah. Jadi apa sih yang disediakan? Apa sih yang dirisaukan oleh Allah ketiganya kok? Nah, dari kata-kata itu kemudian Abu Bakar jadi tenang kan? Nah, optimisme yang kedua yang ditulis oleh Dr. Ait Korni adalah di Perang Badar. Jadi kenapa para sahabat yang cuma 300 sekian, 313 atau 311 dan menawan 1000 itu bisa yakin atau bisa semangat untuk berperang? Karena Rasulullah pagi hari itu sudah apa? Sudah memberi semangat. Hasil dari apa? Ini dalam riwayat lain ya, di cerita di buku yang sama dalam subjudul Tangis Rasulullah. Jadi menjelang pagi perang Badar itu Rasulullah nggak tidur semalaman sholat, menangis. Sehingga kemudian Allah menurunkan wahyunya bahwa akan menang. Jadi udah berperanglah, kamu akan menang, kira-kira seperti itu. Maka dengan penuh optimisme Rasulullah kemudian memberi semangat pasukannya, berjalanlah dengan berkah dari Allah serta bergembiralah, sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku salah satu di antara dua golongan. Demi Allah, sekarang aku seolah melihat tempat-tempat gugurnya musuh besok. Jadi pas subuh nih, habis ini nih kita berperang, saya sudah tahu nih, sudah bisa melihat ya di mana nanti para musuh-musuh itu akan gugur. Gimana enggak semangat para sahabat, dikasih motivasi sebesar itu. Kita menang, musuh-musuh akan mati. Misalnya nih kalau bahasa kita dia, mereka akan binasa, mereka akan hancur, tenang aja. Allahu Akbar, misalnya kayak gitu. Yang ketiga, nah ini mungkin saya sendiri yang baru baca di sini barangkali ya. Jadi ternyata di peristiwa perang Khandaq itu, ketika umat Islam terkepung sedemikian rupa gitu ya. Ada sebuah batu yang besar yang para sahabat susah untuk memecahnya. Maka kemudian Rasulullah dengan, coba bayangkan, saking nggak bisa makannya gitu ya, saking terbatas makannya itu, sampai diikat pakai batu ya, diikat di perutnya gitu. Kita sendiri belum pernah melakukan itu gitu. Tapi itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah gitu. Dengan batu di perutnya itu, benar Rasulullah mana batunya, kira-kira seperti itu. Kemudian Rasulullah mau pakai pemukul itu ya, Bismillah, dress. Lalu kemudian terbelah 3, ada sepertiganya terbelah gitu kan. Yang kedua, Allahu Akbar, istana Romawi demi Rob Ka'bah, dus. Jadi para sahabat yang sedang terkepung sedemikian rupa itu, yang ini selamat nggak ya? Kita ini terkepung, akan diserang apa enggak ya? Itu Rasulullah langsung meletupkan sebuah tekad atau sebuah harapan. Demi Rob Ka'bah, istana Romawi akan hancur, akan takluk. Nah, kira-kira akan takluk oleh kita. Lalu Allahu Akbar, istana Persia demi Rob Ka'bah. Jadi sambil mukul itu langsung kita mungkin ya, setelah ini kita akan bisa menghancurkan kerajaan Romawi. Ini kalau bahasa saya ya. Setelah ini kita hancurkan bangsa Persia. Karena dua imperium itu kan luar biasa, artinya adidaya waktu itu kan, sehingga sampai-sampai orang munafik itu dalam kitab ini dikutip oleh beliau gitu kan, kita ini ngomong sesama orang munafik gitu ya, untuk selamat itu kayaknya susah. Dia ngomong kerajaan Romawi, dia ngomong kerajaan Persia, mimpi kali ya. Itu orang-orang munafik. Lalu ada yang bilang, ya Allah apa enggak ya ngomongnya? Di antara kita ini, kata orang munafik, ada yang nggak bisa buang air besar saking takutnya. Takut musuh bisa langsung masuk Medina lalu kita dihancurkan, sampai nggak bisa buang air besar. Dia ngomong bisa menghancurkan Romawi dan Persia, mimpi kali. Tapi ternyata benar kan? Pada zaman Umar radhiyallahu anhu, kedua imperium itu kemudian
hancur, takluk. Optimisme berikutnya adalah ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, lalu cucunya Hasan diangkat oleh beliau, ya, kemudian diperlihatkan kepada para sahabat. Cucuku ini, kata beliau, seorang tuan, maksudnya seorang mulia, ya, sayyid, gitulah kira-kira. Melalui perantaranya Allah akan mendamaikan dua golongan besar di kalangan umat Islam. Jadi anak yang masih kecil itu, ya, sudah diberi kamu, kira-kira kamu nanti akan menjadi orang hebat. Makanya kalau kita punya anak-anak juga seperti itu, harus kita kasih motivasi bahwa kamu nanti, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ternyata benar kan, ketika kemudian Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, lalu terjadi perang besar, ya, antara duanya. Kemudian sebagian ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib, sebagian Islam mengangkat beliau menjadi khalifah. Tapi khawatir nanti terjadi perang terus-menerus antar umat Islam, beliau memilih untuk meletakkan jabatan. Sudah, saya nggak usah jadi khalifah juga nggak apa-apa. Yang penting umat Islam jangan sampai perang saudara. Lalu Taif, nah ini juga sangat masyhur nih, ya kan? Bagaimana Rasulullah ketika berdakwah kemudian disiksa atau oleh penduduk Taif, gitu ya, diperlakukan tidak baik oleh penduduk Taif, dilempari dan sampai beliau berdarah, gitu kan? Malaikat gunung, beliau Dr. Al-Qarni menyebutkan malaikat gunung menawarkan Rasul mau dibalikan gunung-gunung ini untuk dihancurkan ke orang Taif, ya. Kalau saya barangkali ya sekalian gitu kan. Tapi beliau tidak. Apa kata beliau? Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka golongan yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Jadi ya udahlah, biarlah yang ini mereka sudahlah. Setidaknya nanti saya berharap anak-anak mereka nanti menjadi orang-orang yang beriman. Itu kan optimisme. Tidak gerusa-gerusut tadi, karena berasal dari hati yang tenang. Lalu mengubah nama itu bentuk optimisme juga. Yathrib, ya, beliau menyebutkan artinya itu cacian. Jadi kata Yathrib itu kota Yathrib itu adalah cacian. Beliau rubah menjadi Thayyibah, ya. Di dalam hadis ada dua hadis Tirmidzi dan hadis Bukhari atau Muslim, ya, dirubah menjadi Thayyibah. Dalam hadis Tirmidzi-nya dirubah menjadi Madinah. Karena optimisme itu. Nama-nama sahabat, Hazan, ada sahabat namanya si sedih. Hazan itu kan sedih. Kamu nama kok sedih gitu kan. Dah ganti menjadi Sahal, menjadi orang yang mudah. Al-As, orang yang banyak bermaksiat, menjadi Hisham. Harb menjadi Salam. Bahkan di menurut riwayat Hasan dan Husain sendiri juga tadinya mau dinamakan oleh Ali bin Abi Thalib Harb. Harb itu kan ya mungkin jiwa patriot, ya, yang suka berperang gitu. Tapi Rasulullah diganti, jangan, ganti menjadi Hasan dan Husain. Gitu ya. Yang ketujuh, protes Umar bin Khattab ditanggapi dengan ucapan aku adalah Rasulnya, dan ini dalam peristiwa Hudaybiyah. Bagaimana di tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah dan para sahabat akan melaksanakan haji ke Mekah, kemudian ditahan dan ada perjanjian Hudaybiyah di situ yang kemudian sebetulnya banyak merugikan umat Islam. Sampai Umar, Rasulullah, kita benar kan? Maksudnya kita di antara kita dan mereka, kita yang benar kan? Betul. Terus nanti kalaupun terjadi perang atau mereka akan masuk neraka, kita akan masuk surga kan? Betul. Lalu kenapa kita mengalah? Gitu kira-kira seperti itu. Itu sampai sini nih. Kenapa kita harus pulang lagi ke Mekah? Rasulullah, udahlah, jawabannya tadi, aku adalah Rasulnya. Udah, aku adalah Rasulnya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Dan ternyata benar kan? Perjanjian Hudaybiyah menurut para ulama
adalah salah satu momen keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Karena ada gencatan senjata itu, Rasulullah bisa menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Jazirah Arab itu. Lalu 2 tahun kemudian, karena pelanggaran sendiri oleh orang kafir Quraisy, maka kemudian justru terjadi Fathu Makkah. Dan kemudian turunlah surat Al-Fatah ayat 1-3 yang kemudian Allah sampaikan kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian itu tandanya bahwa akan turun kemenangan. Jadi kasih optimisme Abu Bakar Umar bin Khattab itu, tenang, kita akan menang, sabar aja. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu sebentar lagi, dan itu dalam 2 tahun saja. Jadi menurut para ulama, salah satunya Gus Baha, sebetulnya kemenangan Islam yang brilian atau yang besar itu dimulainya justru di tahun ke-6 Hijriah, terjadinya perjanjian Hudaibiyah itu. Ya. Karena dari situ loh kemudian Islam bisa menyebar, dan dari situ diskusi-diskusi tentang Islam itu jadi menyebar di kalangan orang-orang yang bahkan non-muslim. Dan maka dari rangkaian optimisme itu ada dua prinsip yang kemudian disampaikan. Nah, maka gini, Dr. Aid Al-Qarni kemudian menyebutkan hadis yang ya sudah, supaya kita selalu optimis, ya kan? Satu, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim melainkan akan menjadi penghapus dosa, gitu loh. Jadi nggak perlu sedih, nggak perlu, nah itu nasihat buat saya sendiri juga, nggak perlu sedih, nggak perlu apa, nggak terlalu karena apa? Semua yang terjadi itu akan menjadi penghapus dosa kalau kita sabar, meningkatkan derajat dan seterusnya. Dan sehingga nggak ada alasan untuk tidak optimis dalam keadaan apapun, gitu kan? Dan untuk menambah optimisme itu, salah satu kuncinya, salah satu tipsnya, karena itu tadi, senyumnya di depan saudaramu adalah sedekah. Banyak tersenyum supaya aura hati kita juga ikut terbawa, gitu ya. Banyak tersenyum. Senyummu adalah sedekah. Jadi sedih bersabar juga satu kebaikan. Terus kita menyebar senyum untuk menyebarkan semangat juga adalah bagian dari sedekah. Maka jamaah rahimanallah, mudah-mudahan dengan 9 ya yang disebutkan oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam subjudul Muhammad Sosok yang Optimis, mudah-mudahan bisa juga memotivasi kita untuk insyaallah sama-sama senantiasa menjadi orang-orang yang optimis. Demikian jamaah rahimanallah yang bisa saya sampaikan, mengutip atau ya menjabarkan dari kitab Muhammad Sosok Inspirator Dunia. Jika ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah, dan jika tidak ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ustadz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.